Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardan Agus Nasution dengan NIM 2006311000018 dari Prodi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Praktikum Administrasi Jaringan Komputer. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi IP dengan mikrotik, kemudian konfigurasi DHCP server, dan konfigurasi firewall NAT. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang konfigurasi IP dengan mikrotik. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat tentang mikrotik, yaitu mikrotik adalah sebuah perusahaan kecil berkantor pusat di Latvia, bersebelahan dengan Rusia. Pembentukannya diprakarsai oleh John Trulli dan Ernest Lichtenstein. John Trulli adalah seorang berkewarganegaraan Amerika yang bermigrasi ke Latvia. Di Latvia, ia berjumpa dengan Ernest, seorang sarjana fisika dan mekanik sekitar tahun 1995. John dan Ernest memulai meruting dunia pada tahun 1996. Yaitu misi mikrotik adalah meruting seluruh dunia, mulai dengan sistem Linux dan MS-DOS yang dikombinasikan dengan teknologi wireless LAN atau WLAN. Aironet berkecepatan 2 Mbps di Moldova, negara tetangga Latvia, baru kemudian melayani 5 pelanggannya di Latvia. Prinsip dasar mereka bukan membuat wireless ISP atau WISP, tetapi membuat program router yang handal dan dapat dijalankan di seluruh dunia. Latvia hanya merupakan tempat eksperimen John dan Ernest, karena saat ini mereka sudah membantu negara-negara lain termasuk Sri Lanka yang melayani sekitar 400 pengguna. Linux yang pertama kali digunakan adalah kernel 2.2 yang dikembangkan secara bersama-sama dengan bantuan 5-15 orang staf Research and Development atau R&D. Mikrotik yang sekarang menguasai dunia routing di negara-negara berkembang. Cara akses mikrotik terdapat 4 cara, yaitu yang pertama adalah via konsol atau command mikrotik. Mikrotik bisa diakses langsung via konsol atau shell maupun remote atau menggunakan PUTTI atau PuTTY melalui www.putty.nl. Caranya adalah dengan tinggal memasukkan alamat IP mikrotik ke dalam hostname-nya PuTTY, kurang lebih seperti gambar di bawah ini. Yang kedua adalah via web browser. Mikrotik bisa juga diakses via web atau port 80 pada browser. Contohnya ketika di browser IP mikrotik kita adalah 192.168.1.10, kurang lebih seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga adalah via Winbox. Mikrotik bisa juga diakses atau remote menggunakan tool Winbox atau utility kecil di Windows yang sangat praktis dan cukup mudah digunakan. Winbox merupakan tools untuk meremote mikrotik yang paling populer karena selain mudah, juga dapat menampilkan menu-menu pada mikrotik secara GUI. Tampilan awal mengaktifkan Winbox seperti gambar di bawah ini. Nah, kali ini kita akan menjelaskan cara konfigurasi IP dengan via Winbox. Yang keempat adalah via telnet. Kita dapat meremote mikrotik menggunakan telnet melalui program aplikasi Command Prompt atau CMD yang ada pada Windows yang fitur telnetnya sudah diaktifkan. Namun, penggunaan telnet tidak dianjurkan dalam jaringan karena masalah keamanannya. Untuk tampilan telnet kurang lebih seperti gambar di bawah ini. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah konfigurasi IP dengan menggunakan Winbox. Yang pertama adalah buka aplikasi Oracle Virtual Machine atau VirtualBox Manager, kemudian klik menu New,
Kemudian beri nama VirtualBox yang akan kita buat, misal Wardana Agus dan Wardana 169. Kemudian file yang kita buat ini akan kita simpan pada file berikut, atau kita bisa juga menentukan filenya. Kemudian untuk tipenya kita pilih other, dan untuk versinya kita juga menggunakan other atau unknown. Kemudian klik next. Selanjutnya untuk ukuran memorinya kita pilih sebanyak 64 MB. Kalau sudah, langsung tekan next. Dan untuk harddisknya kita pilih yang kedua, yaitu create virtual hard disk now. Kemudian klik create. Untuk harddisk file tipenya kita pilih yang pertama, yaitu VDI, yaitu VirtualBox Disk Image. Kemudian klik next. Untuk storage on physical hard disknya kita pilih yang pertama, yaitu dynamically allocated. Kemudian klik next. Untuk lokasi filenya dan juga ukurannya ini seperti yang sudah kita tentukan dari awal, dan untuk ukuran filenya sebesar 2 GB. Kemudian klik. Setelah itu kita akan melakukan setting pada virtual machine yang sudah kita buat barusan dengan klik setting, kemudian pilih storage atau penyimpanan, kemudian kita masukkan file mikrotik yang sudah kita download, yaitu mikrotik 6.3.ISO. kemudian klik choose. Nah, untuk yang ini kita bisa hapus dengan cara klik kanan kemudian remove attachment. Selanjutnya kita setting pada bagian network atau jaringannya. Untuk yang adapter 1, untuk adapter TO nya kita menggunakan bridge adapter dan untuk name nya kita bisa menggunakan Qualcomm Address Wireless Network Adapter. Kemudian untuk yang adapter keduanya, jangan lupa kita centang pada bagian enable network adapter. Kemudian untuk bagian attach nya kita menggunakan host only adapter, dan untuk namanya kita menggunakan VirtualBox host only Ethernet adapter. Kemudian klik OK. Setelah itu jalankan virtual machine VirtualBox yang sudah kita buat barusan dengan klik start. Nah, untuk filenya ini kita ganti ke yang mikrotik, kemudian klik start. Nah, apabila sudah keluar tampilan seperti ini, lalu kita klik A. Kita klik A untuk memilih semua opsi. Kemudian tekan I untuk install. Klik Y. Kemudian klik Y atau yes. Ini masih dalam proses install.
Nah, jika sudah, jangan tekan enter terlebih dahulu, karena apabila kita menekan enter akan melakukan restart dari awal kembali. Hal yang harus kita lakukan adalah klik device, kemudian pilih optical device, kemudian hilangkan centang pada mikrotik yang sudah kita pilih tadi, kemudian pilih force unmount. Setelah itu klik enter. Nah, untuk login atau masuk ke dalam MikroTik, kita dapat klik atau masukkan nama admin. Untuk passwordnya kita kosongin saja, kemudian klik enter. Nah, apabila sudah kalau tampilan seperti ini, berarti MikroTik sudah berhasil dijalankan. Kemudian klik Y. Kemudian klik enter. Untuk langsung menyelesaikan flashnya, kita dapat langsung tekan key. Kemudian klik enter. Apabila sudah keluar tampilan seperti ini, berarti proses instalasi MikroTik sudah berhasil kita lakukan. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi dengan menggunakan Winbox. Pertama adalah kita buka aplikasi Winbox-nya. Kemudian untuk terhubung ke jaringan mana yang akan kita tuju atau login, kita dapat menggunakan, karena kita akan login atau masuk ke dalam VirtualBox yang sudah kita buat barusan. Kita dapat memasukkan MAC address pada adapter 1, yaitu 08027834550C. Kemudian kita klik connect. Nah, apabila sudah keluar tampilan seperti ini, berarti kita telah berhasil login ke dalam Winbox. Kemudian klik OK. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah untuk melakukan konfigurasi IP, yaitu kita klik IP, kemudian pilih address, kemudian klik icon plus untuk menambahkan IP. Lalu masukkan IP address yang akan kita masukkan, misal 192 168 18 10. Untuk networknya yaitu 192.168.18.0. Nah, jangan lupa kita juga masukkan range IP-nya, yaitu sebanyak 24. Interface-nya kita akan menggunakan header ke-1. Kemudian klik OK. Untuk mengecek apakah konfigurasi IP yang sudah kita buat berhasil atau tidak, kita dapat mengeceknya dengan melakukan ping.
dengan klik menu terminal, kemudian ping kepada IP yang sudah kita buat tadi, itu ping 192.168.18.10, kemudian klik enter. Nah, bila sudah keluar tampilan seperti ini, berarti konfigurasi IP yang sudah kita lakukan tadi telah selesai. Untuk menghentikan percobaan tersebut, kita dapat menekan atau klik Ctrl C. Maka secara otomatis akan berhenti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konfigurasi DHCP server. Yang pertama adalah pengertian DHCP server. Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP merupakan service yang memungkinkan perangkat dapat mendistribusikan atau seek IP address secara otomatis pada host dalam sebuah jaringan. Cara kerjanya adalah DHCP server akan memberikan respon terhadap request yang dikirimkan oleh DHCP client. Selain IP address, DHCP juga mampu mendistribusikan informasi NetSmart, default gateway, konfigurasi DNS dan NTP server, serta masih banyak lagi custom option atau tergantung apakah DHCP client bisa support. Mikrotip dapat digunakan sebagai DHCP server maupun DHCP client atau keduanya secara bersamaan. Sebagai contoh, misalnya kita berlangganan internet dari ISP-A. ISP-A tidak memberikan informasi IP statik yang harus dipasang pada perangkat kita, melainkan akan memberikan IP secara otomatis melalui proses DHCP. Baik, untuk menghasilkan waktu, langsung saja kita lakukan langkah-langkah untuk konfigurasi DHCP server. Yang pertama adalah buka VirtualBox yang sudah kita buat tadi, karena kita sudah login, atau buka VirtualBox-nya yang sudah kita buat tadi. Kita langsung saja masuk ke menu Winbox-nya. Untuk melakukan konfigurasi DHCP server, kita dapat melakukannya dengan cara tekan IP, kemudian klik DHCP server, kemudian pilih DHCP setup. Setelah keluar tampilan seperti ini, kita pilih DHCP setup, kemudian klik next. Kemudian untuk address space-nya kurang lebih seperti ini, kita klik next. Untuk gateway-nya kurang lebih seperti ini, kita klik next. Untuk panjang IP-nya kita kurang lebih seperti ini, kita klik next. Untuk DNS servernya, kita dapat menggunakan server Google, yakni 202.134.1.10. Kemudian 8.8.8.8.8, kemudian 8.8.8.4, kemudian kita klik next. Dan untuk last time-nya kurang lebih seperti ini, yaitu 10, kemudian klik next. Apabila sudah keluar tampilan seperti ini, berarti konfigurasi DHCP sudah selesai kita lakukan. Kemudian klik OK. Kemudian cek konfigurasi DHCP yang sudah kita lakukan pada perangkat kita dengan klik internet, kemudian klik network and internet setting. Kita tunggu terlebih dahulu, kemudian pilih network and sharing center, kemudian pilih yang adapter setting, kemudian pilih VirtualBox host only network, kemudian pilih property,
Kemudian klik 2 kali pada Internet Protocol version 4 atau TCP IP v4. Jangan lupa kita klik atau pilih yang obtain an IP address automatically, yaitu untuk IP addressnya secara otomatis, untuk menampilkan IP addressnya secara otomatis. Kemudian klik OK. Untuk melihat apakah konfigurasi yang sudah kita lakukan berhasil atau tidak, kita dapat klik detail. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik close. Kalau sudah melakukan hal tersebut, berarti konfigurasi IP server sudah berhasil kita lakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konfigurasi firewall NAT atau NIT. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu firewall NAT atau NIT. Firewall NAT atau NIT adalah singkatan dari Network Address Translation, atau penafsiran alamat jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Banyaknya penggunaan metode ini disebabkan karena ketersediaan alamat IP yang terbatas, kebutuhan akan keamanan atau security, dan kemudahan serta fleksibilitas dalam administrasi jaringan. NIT merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NIT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau internet protokol yang bersifat privat atau private IP yang sifatnya belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP privat atau bukan menggunakan IP publik. Manfaat dari NIT tersebut adalah: 1. Dengan NIT, jaringan internet atau lokal tidak akan terlihat oleh dunia luar atau internet. IP lokal yang cukup banyak dapat dilewatkan ke internet hanya dengan melalui ditranslasi ke satu IP publik atau global. Yang kedua adalah menghemat alamat IP legal atau ditetapkan oleh NIC atau service provider. Yang ketiga adalah mengurangi terjadinya duplikat alamat jaringan. Yang keempat adalah meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi ke internet, tapi ada beberapa aplikasi tertentu tidak dapat berjalan jika menggunakan NIT. Yang terakhir adalah menghindarkan proses pengalamatan kembali atau redressing pada saat jaringan berubah. Setelah itu kita langsung saja melakukan konfigurasi firewall NIT, yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Karena kita sudah masuk ke dalam virtual machine VirtualBox yang sudah kita buat tadi, langsung saja. Yang pertama yaitu kita cek koneksi terlebih dahulu apakah sudah terhubung ke dalam jaringan atau tidak, dengan klik new terminal, kemudian klik enter, kemudian ping google.com, kemudian klik C, kemudian kita ping dengan menggunakan IP Google yaitu 8.8.8.8, kemudian klik enter, dan klik Ctrl C. Karena sudah terhubung ke dalam jaringan, kita bisa langsung melakukan konfigurasi firewall NAT dengan cara klik IP, kemudian klik firewall, kemudian pilih NIT, kemudian pilih icon plus, kemudian untuk change-nya kita isi short NIT, kemudian untuk word interface-nya kita isi dengan .1, kemudian untuk action-nya kita isi dengan squared. Setelah itu klik OK. Berikut ada tampilan list dari konfigurasi firewall NAT-nya. Setelah itu kita lakukan percobaan pada laptop atau komputer yang kita dengan cara kemudian lakukan percobaan pada komputer kita dengan menggunakan cmd
dengan melakukan ping pada IP Google, yaitu ping 8.8.8.8, kemudian klik enter. Kita coba sekali lagi, yaitu ping 8.8.8.8, kemudian klik enter. Kita coba dengan menggunakan google.com. Selanjutnya kita coba cek dengan menggunakan gateway dengan cara klik reset, kemudian klik google.com. Apabila keluar tampilan seperti ini, berarti konfigurasi firewall NAT atau firewall NAT yang sudah kita lakukan tadi sudah berhasil atau sukses. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan tentang konfigurasi IP dengan menggunakan MikroTik, kemudian konfigurasi di HCP server, dan konfigurasi firewall NAT atau NAT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.